Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-6 dan ke-7, yaitu tentang strategi pemberantasan korupsi. Baiklah, penyebab korupsi, kelemahan sistem hukum, ketimpangan ekonomi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan budaya politik yang permisif terhadap korupsi. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada peningkatan sistem hukum dan penegakan hukum, yaitu penguatan lembaga anti korupsi atau KPK, kepolisian, kejaksaan, penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang kedua yaitu reformasi atau birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada digitalisasi pelayanan publik dan pemantauan anggaran yang lebih transparan. Yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi, peningkatan peran LSM dan media. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, pencegahan dan penyuluhan, program anti korupsi di kalangan pegawai negeri, peningkatan kesadaran melalui pendidikan anti korupsi. Yang kelima yaitu koordinasi dan kerjasama internasional, kerjasama antar negara dalam pemberantasan korupsi, penguatan hubungan dan lembaga internasional. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pendekatan multi pihak. Ada 2 yaitu kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta, implementasi kebijakan berbasis data dan bukti. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 dan ke-10 tentang nilai dan prinsip anti korupsi, menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Baiklah, yang pertama yaitu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada integritas, menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan dan moralitas dalam setiap tindakan. Yang kedua ada transparansi, menjamin keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Yang ketiga ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan hasilnya. Baik, yang nomor 4 yaitu ada keadilan, menjamin kesetaraan perlakuan tanpa diskriminasi. Yang kelima ada tanggung jawab sosial, memperhatikan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama ada tidak toleransi terhadap korupsi, tidak ada ruang bagi perilaku koruptif dalam semua sektor kehidupan. Yang kedua ada pemungutan sistem pengawasan, memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan melaporkan tindakan korupsi. Yang keempat yaitu ada pendidikan dan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur negara mengenai bahayanya korupsi. Baik, selanjutnya yaitu ada penerapan nilai dan prinsip anti korupsi. Ada reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur administratif untuk mencegah peluang korupsi, sistem pelaporan yang aman, memberikan saluran yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan pidana korupsi. Dan yang ketiga ada pelatihan dan sosialisasi, memberikan pendidikan terkait nilai-nilai anti korupsi kepada pegawai negeri dan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya materi ke-11 dan 12 tentang pengetahuan terkait anti korupsi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis korupsi. Korupsi suap, memberikan atau menerima hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua korupsi penggelapan, mengambil atau menggunakan uang atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, korupsi pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan. Yang keempat ada korupsi nepotisme, menunjuk orang terdekat atau kerabat untuk posisi penting berdasarkan kedekatan, bukan kemampuan. Baiklah, yang ketiga ada penyebab korupsi. Yang pertama ada kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses pemerintahan dan bisnis. Yang kedua ketidakadilan sosial dan ekonomi, ketimpang kekayaan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga yaitu budaya politik yang membenarkan korupsi, normalisasi praktik-praktik yang merugikan bagi keuntungan pribadi. Yang keempat adanya kurangnya pendidikan dan kesadaran anti korupsi, tidak adanya pemahaman yang cukup di kalangan masyarakat tentang bahayanya korupsi. Baik, yang selanjutnya ada pencegahan korupsi. Yang pertama ada transparansi dalam pemerintahan, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, penguatan lembaga pengawasan, penguatan lembaga seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengawasan independen lainnya.
Yang ketiga, pendidikan anti korupsi di sekolah dan masyarakat, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Yang terakhir, pelaporan korupsi yang aman, menyediakan saluran pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan tanpa biaya pembalasan. Selanjutnya yaitu ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat harus berperan dalam menjaga integritas dengan melaporkan praktik-praktik korupsi. Yang kedua, menguatkan norma sosial, membentuk norma yang menentang korupsi di komunitas dan lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak negatif dari korupsi. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya materi yang ke-13 dan ke-14. Membangun semangat perlawanan terhadap korupsi bersama wujudkan masyarakat berintegritas. Nah, pertama yaitu ada mengapa korupsi berbahaya? Karena merugikan negara dan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya, mengapa kita harus melawan? Membangun keadilan sosial, menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan untuk membentuk generasi yang berintegritas. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melawan? Pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang kedua yaitu pelapor tidak korupsi, mendukung transparansi dan akuntabilitas dan menumbuhkan budaya integritas. Selanjutnya, peran kita dalam perlawanan, tidak melakukan suap atau nepotisme, melaporkan tindak korupsi melalui jalur resmi dan mendorong teman dan keluarga untuk hidup jujur. Contoh keberhasilan. Kisah nyata tentang keberhasilan melawan korupsi di Indonesia atau dunia dan menginspirasi masyarakat untuk bertindak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya sikap anti korupsi, materi ke-15. Pentingnya sikap anti korupsi. Korupsi penyebab ketidakadilan dan kemunduran bangsa. Dampak buruk korupsi, kemiskinan, kerusakan ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik. Pentingnya peran individu dalam mencegah korupsi. Baik, apa itu korupsi? Tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, contoh suap, penggelapan, nepotisme. Korupsi terjadi di berbagai sektor seperti pemerintahan, swasta, dan pendidikan. Apa saja sih dampak korupsi? Dampak korupsi yang pertama itu merusak ekonomi negara, menghambat pembangunan dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Yang keempat yaitu nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan ketegasan. Kelima, langkah-langkah membangun sikap anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi teladan dalam kejujuran, berani melaporkan tindakan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktikkan nilai-nilai anti korupsi. Terus, peran kita dalam mencegah korupsi. Yang pertama yaitu menolak suap dalam bentuk apapun. Yang kedua, mendukung kebijakan anti korupsi, aktif dalam komunitas peduli anti korupsi dan melakukan pengawasan dalam organisasi atau instansi. Baik. Korupsi adalah musuh bersama. Setiap individu memiliki peran penting. Dengan sikap anti korupsi kita membangun masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih.